Gimana? Nih, biar mamanya tahu. Udah ngomong. Coba ngomong. Berarti kamu ngambil uang temennya, dimasukin ke tas yang lain biar nggak ketahuan ya? Nggak ngaku terus gimana, Ge? Gimana, Kalau Ge? kamu nggak ngaku terus Gimana? Emang ada setan? Soalnya ini kamu ini sudah orang-orang udah pada ngeliat kamu yang ngambil tuh, kok kamu masih bisa bilang bukan, enggak. Terus tasnya juga nggak mau digeledah gitu. Tinggal ngaku iya gitu. Berarti habis ini nggak usah sekolah lagi, langsung kemasin bajunya ya. Ya, ini di depan ibu-ibu gurunya ini. Nggak apa, ini dikirim ke mama kamu ya. Nggak usah sekolah lagi, kemasin bajunya. Habis itu jangan sekolah di sini lagi ya. Oke, udah nggak perlu kesepakatan dari kamu, nggak perlu kesepakatan dari orang tua kamu. Ini sudah banyak saksinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dian Prastika, wali dari Al-Azam Farhan Jalil, ingin membuat video klarifikasi atas beredarnya video di sosial media yang disebarluaskan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Video tersebut bertujuan untuk memberitahu ibunya yang sedang bekerja di luar negeri, bukan untuk dikonsumsi publik. Yang merekam video tersebut adalah saya yang bertempat di SDN 1 Lengkai, dan saya menginterogasi anak tersebut. Suara yang ada di video juga adalah suara saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah atas kejadian atau kegaduhan ini. Saya membuat video ini tanpa paksaan. Ngeri guys. Saya akhiri, Saya nggak habis pikir ya, kok ada guru, ada sekolah yang akhlak adabnya seperti ini. Indonesia ini sekarang itu di era untuk mengupgrade, untuk merubah sumber daya manusia yang lebih berkualitas dari sejak dini, dari lingkungan sekolah dasar, mungkin dari playgroup, TK, PAUD, itu udah mulai tertanam, terutama pembentukan mental. Tapi ada guru, dan ini guru kerjasama loh, dalam artian kerjasama, mereka di situ tuh lebih dari satu atau lebih dari 1-2 orang guru di dalam ruangan tersebut, menjatuhkan mental murid yang harusnya dirangkul, yang harusnya dilindungi, harusnya dibina dan dibimbing. Parah ini. Nih, biar mamanya tahu. Udah ngomong. Saya gak mau tadeng aling-aling lah dalam hal ini, soalnya ini urusannya anak-anak. Jadi guru-guru yang dia masuk tuh jadi pertama kalinya saya ngomong seperti ini tuh gob banget itu si guru-guru yang ada di situ tuh. Jadi ini tuh menegaskan saya tuh sering dibully tuh gara-gara apa? Saya tuh dianggap melecehkan guru ketika saya ngomong banyak guru di Indonesia itu tidak berkompeten. Ini buktinya. Guru itu tidak berkompeten. Kalau ada anak terbukti, anggaplah terbukti ya, terbukti mencuri. Terbukti ya, anak itu terbukti mencuri, maka dia itu membutuhkan pendampingan. Dia tuh butuh psikolog, butuh psikiater, bukan butuh dibully. Sedihnya, anak yang dituduh gurunya mencuri kemudian diinterogasi sambil divideokan dan akhirnya videonya viral adalah anak dari seorang TKI yang bekerja jauh di Arab Saudi. Bayangin, anak sekecil itu udah kehilangan figur seperti ibu, dan saya yakin ibunya pun gak mau bekerja sejauh itu kalau bukan karena keadaan. Guru yang seharusnya menjadi pengisi kekosongan figur ibu malah mencecar, menghakimi sedemikian rupa dan meninggalkan trauma yang besar untuk anak ini. Tentu saja mencuri itu salah, tidak mengakui perbuatan itu salah. Tapi mari kita berpikir jernih bahwa anak-anak itu bahkan dosa dan kesalahan itu gak dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak dihitung. Sementara kita, orang dewasa yang dosanya melimpah menumpuk menggunung ini, seenaknya kayak gitu aja menghakimi anak sekecil itu, yang kondisinya dia sedang tanpa bimbingan ibunya tersayang. Kok tega banget kita ya? Mencuri, sering berantem, sering bolos sekolah adalah salah satu tanda bahwa anak mengalami tantangan psikologis. Dan seringkali hukuman, makian, cacian tidak banyak membantu.
Banyak anak-anak yang nggak dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, jidatnya udah keburu kita labelin anak nakal. Dan label ini kebawa sampai dia sekolah di tingkat-tingkat selanjutnya. Seolah-olah dia itu nggak punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi kita para guru, para tetangga, para orang dewasa pada umumnya, jangan sampai kita melabelin anak seolah-olah dia nggak mampu untuk memperbaiki dirinya lagi di masa depan. Jangan sampai kita sok main hakim dengan memberikan judgement berlebih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube balik semua, jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Ingat podcast, ingat speak up Adam Jeep, karena sesungguhnya semua manusia punya hak prerogatif untuk berbicara, untuk speak up. Nah, YouTube balik semua, kita lihat ya tadi ada seorang anak didik, dan ini masih SD ya, nggak tahu kelas berapa. Benar-benar semacam dijatuhkan mentalnya oleh guru, benar-benar dibikin malu, dan ini sangat tidak terpuji, sangat tercela yang dilakukan oleh guru, yang mana di ruangan tersebut itu bukan satu orang guru loh, lebih dari 3 orang. Kita lihat tadi lalu lalang, kayak seolah kompak kerjasama. Andai kata pun benar anak tersebut menyolong uang temennya atau apalah, yang melakukan tindakan hal-hal yang tidak terpuji dari sejak dini, bukan berarti harus seperti ini, bukan harus seperti ini. Harusnya dirangkul kedua orang tuanya, dikumpulkan di kantor, sharing sama orang tuanya, ada apa sampai anak melakukan ini, kenapa, apa dari faktor ekonomi, ada faktor lain, atau dan segala macam. Oke, andai kata pun katanya orang tuanya ini dia TKW atau kerja di luar negeri lah, andai kata, pasti kan ada wali, pasti ada wali muridnya. Itu bisa paman, bisa bibi, bisa uwa, atau yang lain. Andai kata pun yatim piatu, mereka hidup sendiri sebatang kara, andai kata nih, mohon maaf contohnya, bukan berarti harus diseperti ini kan. Ini yang namanya merusak tatanan, di mana tugas guru itu untuk mengupgrade, merubah sumber daya manusia lebih baik lagi, masa depan bangsa lebih baik lagi. Jujur ya, saya ngelihatnya benar-benar ini, kalau saya boleh memohon kepada Kepala Dinas Pendidikan, kepada Menteri Pendidikan Republik Indonesia, guru seperti ini, kalau saya bilang gagal dalam pembibitan, jujur ya, gagal dalam pembibitan. Apa titel dia? SPD, MPD, kayaknya nggak layak deh kalau menurut saya. Kalau menurut saya, andai kata saya boleh berkomentar, kayaknya lebih baik titel akademik dikembalikan lagi ke universitasnya. Nggak layak beliau menyandang guru. Harusnya guru itu kan digugu dan ditiru, menjadi percontohan bagi anak-anaknya. Bukan ini menjatuhkan dan ini mengintimidasi, memaksa mengakui yang kita aja belum tentu nih, karena belum ada fakta data secara visual, secara informasi yang lainnya bahwa anak ini udah benar-benar mencuri. Kita hanya ngelihat dari cuplikan ini. Andai kata pun benar ini anak mencuri, bukan berarti solusinya seperti ini. Bikinlah intern antara pihak sekolah dengan pihak keluarga, dirembugkan. Gimana caranya Ananda tersebut bisa merubah sikapnya. Andai kata benar, ini andai kata benar Ananda tersebut mencuri, gimana caranya Ananda ini menjadi kapok, tidak mencuri lagi, ada bimbingan secara psikologi, ada support, perhatian secara kasih sayang dan yang lainnya. Bukan seperti ini. Kalau menurut saya pribadi, ini parah banget nih guru begini. Kalau saya sebagai masyarakat Indonesia boleh memohon kepada Kepala Dinas Pendidikan, kepada Menteri Pendidikan sekalipun, sampai kepada Bapak Presiden Prabowo, sekolah harus bersih dari guru jenis-jenis begini. Bahaya ini, bahaya. Gila, parah banget ini seperti ini. Kacau ini, kacau. Ini tidak layak, tidak terpuji, malah kalau menurut saya tidak layak menjadi guru. Andai kata pun dia punya titel akademiknya, MPD kah, SPD kah, doktor kah, tidak layak. Kalau saya kembalikan ke kampus kalau bisa, itu titel akademik, karena nggak layak.
percontohan seperti ini. Jangan sampai nanti banyak di sekolah anak didik yang merasa justru ke sekolah itu bukan baik karakternya, bukan baik mentalnya, sifatnya, pribadinya, tapi malah rusak, malah mereka ngedrop, jatuh mental. Jangan sampai dicontoh lagi. Oke, itu baik semua. Mudah-mudahan ya di Indonesia ini tatanan para pengajar di sekolah, di lingkungan makin baik lagi, khususnya para pembimbing di sekolah juga makin baik lagi, kepala sekolah dan segala macam. Karena kenapa? Karena dari sekolahlah bukti konkret bahwa bangsa ini akan membuat sumber daya yang lebih baik lagi, dari pribadinya, dari kecerdasan intelektualnya, dan yang lainnya. Barulah di rumah disempurnakan oleh kedua orang tuanya atau lingkungan rumahnya. Seperti itu ya. Ngeri. Ini ayah di sekolah seorang sangat kunaon. Neng sok sering di naon diajak. Bagi Nandri Samulasi, wajahnya harus gembira. Coba senyum. Nandri senyum. Belum lagi perundungan, bullying, penganiayaan di lingkungan sekolah itu masih banyak. Masih banyak terjadi di Indonesia ini. Harusnya lingkungan sekolah ini tempat di mana bagi anak didik, bagi murid itu tempat yang nyaman. Karena belajar itu perlu fokus, perlu kenyamanan. Belajar itu perlu sesuatu yang fokus, perlu sesuatu yang nyaman. Tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, tidak ada ancaman dari pihak manapun. Agar betul-betul pembentukan sumber daya manusia ke depan generasi bangsa ini makin cemerlang. Nah, itu baik semua. Yuk kita lihat kisah-kisah perundungan, bullying, penganiayaan di sekolah yang masih kerap terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan kepada Menteri Pendidikan, kepada Kepala Dinas Pendidikan, kepada para tenaga pengajar, guru, dan yang lainnya, untuk merubah semuanya agar lebih baik ya. Karena bangsa ini perlu perubahan sumber daya manusia yang lebih baik secara generasinya ya. Kita lihat ya cuplikan. Saya nggak nyangka, cuma saya ada di grup bapak saya coba aja tadi, anak saya masih sakit tadi, saya baru dengar, rupanya meninggal. Ya Allah. Ngeri ya.
Gimana nih kalau seperti ini terus, generasi bangsa ke depannya gimana? Sementara sekolah itu sebuah lingkungan di mana tempat pembentukan, processing sumber daya manusia untuk lebih baik lagi secara overall. Di sini lagi ya. Yuk sama-sama kita cari ini di mana dan kapan terjadinya. Jadi bisa saling info ya. Bila memang benar si Ananda seperti yang dituduhkan, ya tentu ini tidak bisa dibenarkan. Tapi cara guru menangani persoalan ini sangat amat tidak terpuji. Oke, itu balik semua ya. Kita lihat tadi, walaupun ada klarifikasi, minta maaf, apalah itu dari hal-hal yang sudah dilakukan, yang tidak terpuji, yang tercela, tetap aja proses hukum, kalau ada jeratan pidananya harus diurus, tetap harus dirombak ya, tetap harus ada teguran yang sangat keras. Itu yang terbaik demi bangsa ini. Kita lihat tadi anak-anak di sekolah ada yang dikeroyok hingga menimbulkan korban nyawa, hingga terjadinya depresi berat. Dan ingat ya, YouTube semua, rata-rata anak yang merasa terancam secara psikisnya, yang jatuh mentalnya, jatuh di lingkungan sekolah, dia akan cenderung malas ke sekolah, takut. Bukannya nyaman, bukannya semangat, yang ada takut. Nah, ini yang harus kita cegah. Yang namanya sifatnya bullying, perundungan, penganiayaan, yang melibatkan adik kelas dan kakak kelas, yang melibatkan murid dan guru dan sebagainya. Ini harus bersih dari NKRI kalau kita pingin Indonesia ini sumber daya manusianya lebih baik lagi ke depannya. Untuk hidup Indonesia 10, 20, 30 tahun hingga 50 tahun yang akan datang. Kalau enggak, amsyong. Ngeri ya. Mudah-mudahan ya guru yang tadi dapat sanksi berat, dapat teguran berat. Apapun bentuknya, nggak pantas. Karena itu ada di lingkungan sekolah, di lingkungan tentang terjadinya proses pendidikan, proses mengajar, proses pembentukan sumber daya manusia untuk lebih baik sebagai penerus generasi bangsa. Oke, itu balik semua. Itu tadi ya konten terbaru dari Adam Jeep. Tonton terus dan pantengin. Jangan lupa support dan dukungannya buat para shopaholic, buat para crazy rich, para bilioner, para sultan yang ingin mensupport, mohon support dan dukungannya channel Adam Jeep dengan adanya super thank, tanda terima kasih, super stiker, dan gabung di channel Adam Jeep atau di komunitas Adam Jeep, karena banyak sekali konten yang tidak pernah ada di channel manapun, di platform manapun, hanya ada di YouTube channel Adam Jeep. Nah, YouTuber semua yang hobi shopping, para shopaholic, klik galeri Adam Jeep di YouTube channel Adam Jeep ya. Banyak sekali galeri-galeri produk kerjasama dengan Shopee ya. Promonya banyak, diskonnya banyak, dan barang-barangnya berkualitas. Penuh promo, penuh diskon, dan barangnya insya Allah laris penjualannya dan berkualitas ya. Kita lihat dari kebutuhan masyarakat membeli barang tersebut berbondong-bondong, dan testimoninya banyak yang cocoknya ya. YouTube balik semua, buruan langsung klik galeri Adam Jeep, pilih produk yang dicari, langsung check out ya. Hanya YouTube channel dan channel Adam Jeep bersama Shopee untuk shopping smart, shopping hemat, dan shopping cerdas. Oke, YouTube balik semua, saatnya Adam Jeep pamit mundur. Dimanapun berada, sehat-sehat selalu, berkah selalu. Ingat, selalu bimbing dan jaga Ananda, anak kita, adik kita, dimanapun berada. Walaupun mereka ada di lingkungan sekolah, kita pantau. Jangan lengah. Banyak sekali di tempat-tempat yang menurut logika kita aman, malah miris. Banyak anak-anak yang kehilangan nyawa, fisiknya rusak, dianiaya, dan segala macam. Yuk, kita lindungi anak-anak bangsa Indonesia agar generasi bangsa kita memiliki sumber daya manusia yang hebat, cerdas, dan berkualitas, dan Indonesia makin sejahtera. Saatnya Adam Jeep
pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.